Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan SKD, kita akan coba bahas juga nih soal SKB dosen. Kira-kira kisi-kisinya apa aja, terutama yang ada di Kemdikbudristek. Nah, nanti saya akan berikan masing-masing kisi-kisi ada contoh-contoh soalnya sehingga teman-teman punya gambaran nih apalagi yang baru ikut tes di tahun 2024 masih bingung gimana seleksi kompetensi bidangnya? Yuk simak video ini dan kalian juga bisa cek video-video saya sebelumnya. Ada juga banyak yang bahas soal-soal SKB dosen Kemdikbudristek 2024. Nah, bagi kamu yang daftar dosen di tahun 2024 boleh banget nih tulis di kolom komentar. Terus kira-kira kalian request nih video-video apa lagi yang berkaitan dengan SKB dosen Kemdikbudristek. Oke, kita akan bahas yang pertama soal kisi-kisi adalah kapan sebenarnya pelaksanaan jadwal pelaksanaan SKB ya. Kita lihat. Jadi SKB itu ada dua teman-teman. Yang pertama ada non CAT, ada non CAT, dan yang kedua ada yang berbasis CAT. Nah, kalau non CAT, pasti kalian udah pada tahu ya. Yang pertama itu ada micro teaching. Kemudian yang kedua, kalau yang CAT itu, oh ya, micro teaching dan wawancara ya, teman-teman. Kalau yang CAT itu nanti kita tetap berbasis pada komputer ya. Nanti kita harus jawab soal seperti SKD. Oke, jadi non CAT, jadi teman-teman akan diawali dengan wawancara dan micro teaching terlebih dahulu. Itu dimulai tanggal 20 November sampai 17 Desember 2024. Maka teman-teman harus mempersiapkan dengan baik micro teachingnya dan juga wawancara. Nah, apakah sistemnya menggugurkan atau enggak? Yuk silahkan simak sampai video ini selesai karena akan ada penjelasan yang lebih detail soal micro teaching dan juga wawancara. Nah, setelah itu teman-teman nanti bisa memilih lokasi tes SKB yang berbasis CAT itu di tanggal 23 sampai 25 November 2024. Kalian bisa pilih sesuai dengan domisili kalian atau sesuai dengan yang paling terdekat atau sesuai dengan keinginan kalian juga boleh kok ya. Kemudian pengumuman daftar peserta waktu SKB CAT itu 4 sampai 8 Desember 2024. Nah, jadi kalian kan bisa juga kan pakai SKD tahun lalu ya. Nah, berarti otomatis kalau yang kalian nilainya udah tinggi, kalian tinggal mempersiapkan SKB. Jadi kalian bisa nonton video-video saya karena kedepannya bakal sharing seputar SKB ya. Kemudian pelaksanaan SKB CAT-nya tuh 9 sampai 20 Desember. Nah, pengumuman kelulusannya 5 sampai 12 Januari. Semoga teman-teman menjadi bagian dari keluarga besar Kemdikbudristek. Amin ya, teman-teman. Kita akan lanjut, ini dia pelaksanaannya. Jadi teman-teman, waktu dari pengumuman SKD ke SKB tuh cepet banget ya. Jadi usahakan dipersiapkan dari sekarang. Apalagi kalau micro teaching sama wawancara itu harus benar-benar kalian persiapkan dengan matang ya. Nah, apa saja sih, untuk SKB dosen Kemdikbud 2024? Nah, ini 2024 ya, karena sebenarnya sama gitu dengan 2023, tidak ada perubahannya untuk kisi-kisinya. Yang pertama, SKB CAT itu berkaitan dengan etika dan tridharma perguruan tinggi. Kalian pasti tahu ya, kalau tridharma perguruan tinggi itu kalau dosen itu berkaitan dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kemudian yang berikutnya, nah soal tridharma ini cukup sulit ya, karena banyak sekali soal-soal yang sifatnya itu hots banget.
Jadi menguji analytical thinking kita, sementara materi Tridharma tuh banyak banget. Oke, yang kedua, ada literasi bahasa Inggris. Kita akan lihat apa aja kisi-kisinya dan latihan soalnya. Kemudian ada penalaran dan pemecahan masalah. Ada juga dimensi psikologi. Nah, kemudian SKB yang non-chatting-nya nanti menggunakan Zoom biasanya ya, jadi kalian nggak perlu datang langsung, jadi benar-benar hemat biaya dan kalian bisa tes di dekat rumah kalian aja. Ada wawancara sama praktek ngajar dan micro teaching. Nah, ini nanti kita harus banyak diskusi ya soal gimana sih wawancara yang baik, gimana cara jawab, gimana praktek ngajar, supaya si pewawancara tuh merasa tertarik dengan materi yang kita bawa. Oke, ini dia teman-teman, jadi nggak jauh-jauh dari ini untuk soal-soal SKB CAT dan non CAT. Nah, ini saya udah ngambil berdasarkan dari kisi-kisi di tahun 2024. Jadi untuk CAT BKN itu kan ada etika dan tridharma, bahasa Inggris, pemecahan masalah, dan dimensi psikologi. Nah, dimensi psikologi ini nanti bobotnya 80%, kemudian wawancara 10%, micro teaching 10%. Jadi bisa kalian bayangkan ternyata CAT yang BKN itu nilainya paling tinggi bobotnya 80%. Ini adalah untuk menghindari kecurangan, kalau misalnya mereka memasukkan orang dalam atau sebagainya gitu ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan apalagi kalian yang nggak punya orang dalam, nggak kenal siapapun gitu ya. Sebenarnya tes ini benar-benar terbuka untuk umum dan kita bisa melawan orang dalam yang punya nilai CAT-nya rendah. Jadi kalian harus belajar dengan maksimal. Kemudian, apakah menggugurkan atau enggak? Nah, untuk tahun 2024, yang menggugurkan itu hanya micro teaching-nya aja. Tapi kalau wawancara, kalau kalian nanti, dapatnya di bawah 5 itu nggak menggugurkan gitu ya, teman-teman, tidak menggugurkan. Tapi kalau micro teaching harus dapat nilai ambang batasnya sebesar 12,5. Nah, jadi buat kalian yang masih gugup kalau ngajar, masih ragu gitu ya, harus belajar gitu ya dari sekarang latihan public speaking-nya. Kemudian untuk CAT BKN ini biasanya kalau yang tahun lalu itu ada 90 soal teman-teman ya. Ada 90 soal dan dimensi psikologi itu yang paling banyak soalnya. Oke, kemudian yang berikut, pelamar untuk jabatan fungsional dosen yang mengikuti SKB dikatakan gugur apabila tidak mengikuti salah satu tes ya. Jadi kalau kalian gak ikut wawancara karena sakit misalnya itu kalian pasti akan gugur. Lalu tidak memenuhi nilai ambang batas SKB tambahan yang ditentukan. Berarti micro teaching-nya ya yang harus kalian mati-matian gitu ya untuk bisa menampilkan micro teaching yang bagus. Kemudian kelulusan akhir itu SKD-nya tuh 40% teman-teman, dan SKB-nya tuh justru 60% ya. Jadi saya akan membantu kalian untuk gimana caranya menaklukkan 60% di SKB. Nah, kalau SKD saya banyaknya soal TKP teman-teman, silahkan cek di video-video saya sebelumnya. Nah, jadi di dalam etika dan tridharma perguruan tinggi itu ada subtesnya lagi ya. Subtesnya apa? Ternyata banyak juga. Yang pertama, soal kode etik dalam kegiatan pengajaran, kemudian kode etik dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ada juga aturan akademik, prinsip-prinsip pembelajaran, penggunaan IT dalam pembelajaran, penilaian hasil belajar atau assessment, metodologi penelitian, pengetahuan umum penelitian, publication, dimensi hasil diseminasi hasil penelitian, jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kemitraan, kewirausahaan, desa mitra gitu ya. Atau bahkan isu-isu lain kayak soal MBKM gitu ya. Nah, itu kita harus kuasai di Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, kita coba latihan 2 soal ya yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Teman-teman silahkan simak dengan baik.
Beban belajar mahasiswa ditentukan dalam satu SKS setara dengan 45 menit jam per semester. Jadi berdasarkan aturan dari Kemdikbudristek ya nomor 53 tahun 2023, sekarang sistem pembelajarannya itu satu SKS tuh 45 jam teman-teman. Nah, itu akan ditentukan oleh universitas atau perguruan tinggi masing-masing untuk penjabarannya. Kalau dulu itu kan 50, 60, 60 ya. Nah, kalau sekarang itu dibebaskan. Tapi nanti ini kita bahas lebih lanjut lagi ya. Nah, kita lihat pemenuhan beban belajar dilakukan yang pertama dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha gitu ya. Jadi sekarang itu pembelajarannya lebih fleksibel. Selain itu, pembelajaran dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk yang tepat yaitu gimana teman-teman? Kalian bisa jawab nggak? A. Pembelajaran dalam program studi yang sama tanpa keterlibatan perguruan tinggi lain. Benar apa salah nih? Salah ya. Sekarang pembelajaran boleh melibatkan kerjasama atau kolaborasi antar perguruan tinggi. Yang B, pembelajaran hanya di dalam ruang kelas tanpa melibatkan kegiatan praktik di luar kampus. Nggak boleh ya, kan ada magang, bisa kayak tutorial, praktik, jadi nggak boleh tanpa praktik teman-teman. C. Pembelajaran yang dilakukan secara mandiri tanpa bimbingan dari dosen atau pembimbing. Salah ya, pembelajaran tetap ada yang berbasis pembelajaran yang dari dosen atau pembimbing. D. Pembelajaran dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain. Nah, ini dia teman-teman yang benar ya. Jadi, pembelajaran dapat dilakukan dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain. Kalau dalam perguruan tinggi yang sama, bisa dilakukan pada secara lintas program studi. Nah, pembelajaran dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang tidak terkait dengan kurikulum akademik. Enggak ya. Jadi, pembelajaran sekarang itu dapat dilakukan di luar program studi, yaitu di program studi yang sama atau program studi yang berbeda. Jadi jawabannya ada di D. Kalian bisa baca juga di Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Nah, jadi pembelajaran di luar program studi itu ada bentuknya, teman-teman. Yang pertama, pembelajaran dalam program studi yang berbeda pada program studi yang sama. Misalnya, sama-sama di kampus A, tapi mahasiswa ini mencoba untuk mengambil beberapa mata kuliah di prodi C misalnya ya, di prodi yang tidak. Misalnya dia ngambil jurusan akuntansi, tapi pengen belajar ilmu komunikasi, itu boleh. Pembelajaran dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain. Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi. Jadi misalnya di perusahaan, itu juga boleh. Jadi ini adalah pembelajaran saat ini sesuai dengan kurikulum dari pemerintah pusat. Oke, kita lihat selanjutnya berkaitan dengan ini metodologi penelitian. Oh, maaf ke-spill ya jawabannya teman-teman. Pencet. Anda bekerja di sebuah lembaga penelitian sosial yang sedang merancang dua studi berbeda untuk mengevaluasi efektivitas program pelatihan kerja di berbagai perusahaan. Studi pertama akan dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan data statistik untuk mengukur dampak pelatihan terhadap peningkatan produktivitas karyawan di 50 perusahaan. Studi kedua akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan mengamati dan mendalami pengalaman serta pandangan karyawan dan manajer perusahaan tentang program pelatihan tersebut. Tugas Anda adalah memilih pendekatan yang tepat untuk masing-masing studi berdasarkan ciri-ciri metode penelitian berikut. Studi pertama, kita harus menilai seberapa besar peningkatan produktivitas karyawan secara umum berdasarkan data numerik dan melakukan generalisasi hasil ke seluruh perusahaan yang terlibat. Studi kedua,
memahami pengalaman dan pandangan subjektif karyawan, serta manajer mengenai efektivitas pelatihan dengan mempertimbangkan konteks dan situasi spesifik masing-masing perusahaan. Maka, menurut Anda, metode yang paling tepat atau pendekatan metode yang paling tepat adalah A. Studi pertama menggunakan metode naturalistik, sementara studi kedua menggunakan pendekatan positivistik. Hmm, enggak ya teman-teman. Kan tadi udah dijelaskan kalau kuantitatif itu berarti positivistik ya. Berarti otomatis studi yang pertama itu harus positivistik karena dia ingin mengukur seberapa dampak gitu ya. Jadi berdasarkan data numerik atau kuantitatif, kalau yang kedua naturalistik, jadi dia bisa pakai kualitatif. Jadi ini udah sangat jelas kalau jawaban untuk soal metodologi penelitian ini jawabannya yang B. Oh iya teman-teman, jadi untuk CAT yang SKB itu khusus untuk yang semua kisi-kisi itu kalau jawab benar satu, kalau jawab salah 0. Nah, tapi kalau dimensi psikologi itu kayak TKP. Jadi dia 5, 4, 3, 2, 1. Paling tinggi 5, paling rendah 1. Ya, jadi kalau untuk dimensi psikologi kalian masih punya peluang karena nggak ada jawaban salah. Oke. Nah, ini teman-teman penjelasannya. Studi pertama fokus pada pengukuran dampak pelatihan terhadap produktivitas menggunakan data statistik sesuai dengan pendekatan positivistik yang mengutamakan generalisasi dan prediksi dengan pandangan realistis yang berdimensi tunggal. Kalau studi kedua itu berfokus pada subjektif karyawan dan manajer dalam konteks tertentu sesuai dengan pendekatan naturalistik yang mengutamakan deskripsi dan interpretasi dalam konteks waktu dan situasi spesifik. Oke, itu dia teman-teman ya. Contoh soal dari etika dan tridharma perguruan tinggi. Kita lanjut yang berikutnya soal literasi bahasa Inggris. Apa aja sih kisi-kisinya? Yang pertama, pada subtes literasi bahasa Inggris, kalian akan diujikan dengan konteks utamanya adalah reading. Jadi kalau kalian udah terbiasa dengan soal-soal reading, untuk jawab soal SKB itu gampang banget sebenarnya. Tapi agak cukup sulit juga karena tipenya itu yang pertama bisa aja berita, tajuk rencana, teks penjelasan ilmiah, kajian pustaka, sama teks pembahasan hasil penelitian. Nah, kebanyakan kan karena ini kenapa masuk ke dalam subtesnya untuk seleksi dosen karena kan ingin nguji nih, kita tuh kan sebagai dosen nanti bakal sering banyak baca soal karya ilmiah, kemudian kajian pustaka, literatur review, kemudian hasil penelitian, kita juga harus diseminasi hasil penelitian kita. Nah, di sini agar menguji kemampuan kita untuk terbiasa pada teks-teks yang sifatnya adalah akademik ya. Jadi untuk soal soal literasi bahasa Inggris itu nanti ada 4 kisi-kisinya, 5 ya. Oke, kita coba latihan soal. Nah, ini saya ambil di TST Preparation dan sumbernya di Beck dan kawan-kawan di 2016. Jadi contoh pertanyaannya adalah what does the author says about astronomers in the first paragraph. Jadi di sini kita benar-benar harus memahami konteks atau isi dari si reading ini nih. Oke, kita tentunya strateginya baca soal dulu, kemudian nanti kita tinggal nyari jawaban di teks. Teksnya biasanya panjang, berlangsung banyak gitu ya, tapi nanti ditanya kayak ini kan saya ngambil potongan-potongannya first paragraph-nya gitu ya teman-teman. Nah, kita lihat, kita langsung baca opsi dulu. Most of their time is spent making observations through telescopes. Kira-kira gimana teman-teman? Apakah kebanyakan dari mereka itu menghabiskan waktu untuk melakukan pengamatan teleskop atau enggak? Kita lihat di teks, kita skimming. Oke, silakan kalian juga baca ya. Nah, nih teman-teman, most astronomers do not live at observatories but near the university and laboratories where they work. Nah, jadi kalau di sini dikatakan bahwa kebanyakan mereka itu menghabiskan waktunya untuk teleskop ini berarti enggak ya, teman-teman? Dengan teleskop enggak, karena di sini kebanyakan mereka itu tinggal di dekat university atau laboratories untuk mereka
bekerja. Oke, hmm, karena ini harus baca cepat teman-teman. Nanti kita coba ini bukan ya jawabannya. Kita lihat yang B. Those who work on theoretical problems never use telescopes. Many astronomers, tadi saya baca di sini sekilas, use radio telescope for space experiments, which work just well during the daylight hours. Still, other works on purely theoretical problems using supercomputers and never observes at a telescope for any kind. Nah, nih never observe ya, never observe berarti benar mereka itu fokus untuk theoretical problems gitu ya. Jadi mereka tidak perlu menggunakan teleskop. Nah, kalau saya mah langsung aja ya teman-teman. Kalau udah B langsung saya nomor 2 dulu, nanti kita bisa review lagi di akhir gitu. Tapi kita coba lihat dulu yang C. Yang C ini sebagian besar tinggal di observatories in order to look through telescope at night. Sedangkan di sini kalau C jawabannya itu tidak benar karena nggak sesuai gitu ya teman-teman dengan yang ada di teks. Oke, berarti bukan. Many do not have time to measure and analyze the data on their space experiments. Nah, kita lihat apakah benar jawabannya ini banyak yang tidak punya waktu untuk mengukur dan menganalisis data. Padahal tadi ada ya, saya sempat baca di sini mereka itu menghabiskan waktu untuk project mereka dan survei. Hmm, jadi nih, mereka justru punya waktu to analyzing data itu ada gitu ya teman-teman. Jadi bukan ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, itu contohnya ya teman-teman. Jadi jarang banget yang sifatnya di teks itu pasti imply ya. Imply itu kayak tersirat, nggak ada dalam teks. Oke, kita lihat. Nah, ini ada penjelasannya. Kita lihat. Nah, ada beberapa juga yang nanti mereka udah highlight ya. In the third paragraph, what does the author point out about telescopes? Oke, ini bacanya sangat ilmiah sekali ya teman-teman. Tujuannya karena biar kita tuh familiar banget dengan kata-kata ilmiah. Karena kalau di jurnal ilmiah tuh pasti kata-katanya tuh based on academic banget gitu teman-teman. Oke, kita lihat yang nomor 2. Itu yang pertama adalah, oke, kira-kira ada nggak di teks teman-teman? Yang A, that they are usually invested in by university and labs. Tadi sempat saya baca ya, sometimes cost up 100 million to build that kind of investment demanded. Oke, kira-kira teman-teman bener nggak nih untuk yang A? Kalau saya lihat di sini nggak ada ya yang mention bahwa ini tuh di-support atau di-invested tuh, by university or labs tuh nggak ada ya. Jadi saya langsung keep. Kemudian that they are always 100 million to build. Um, Kira-kira gimana teman-teman? Always, ada kata always. Ya, ini kan dikatakan tidak ada kata always. Nah, kadang kayak usually, always itu tuh mengecoh banget dalam kita jawab. Jadi bukan ya. The most are very high tech and economical. Kira-kira gimana teman-teman? Yang C, apakah si teleskop itu sangat economical, sangat terjangkau? Tadi dikatakan itu sebentar. Hmm, modern ya, modern. Sangat canggih dan mahal harusnya ya. Tadi saya sempat baca, ya ini mendeskripsikan bahwa ini tuh sangat mahal. Jadi nggak mungkin terjangkau gitu ya teman-teman. Yang D, that they need to be placed in the most advantageous location. So the answer is, nah ini kemana? Challenge.
challenge for observational astronomers so that the few condition the astronomer look for when packing a site for an observatory. Nah, jadi di dalam teks itu menekankan pentingnya menekankan atau menempatkan teleskop di lokasi yang paling menguntungkan gitu ya. Itu dikatakan ya dalam teks lain itu juga kan dia mahal gitu ya. Jadi harus ditempatkan di tempat yang paling aman gitu ya teman-teman ya. Jadi atau paling menguntungkan. Jadi jawabannya benar D. Oke, kemudian selanjutnya soal penalaran dan pemecahan masalah. Pada subtes penalaran dan pemecahan masalah, ada 4 yang akan diuji. Yang pertama adalah critical thinking, mengukur kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, ya. Jadi menguji critical thinking kita, analytical thinking, yaitu kemampuan menghubungkan satu informasi dengan informasi lain, mencari hubungan sebab akibat. Oke, kita baca dulu. Yang C, creative thinking, kemampuan mencari alternatif solusi dari permasalahan. Strategic thinking, kemampuan memprediksikan suatu keadaan berdasarkan data dan kemudian mampu membuat keputusan dari kemungkinan alternatif solusi. Jadi, strategic thinking tuh kayak nanti kan kita disajikan pertama, teman-teman, ada tabel, kedua ada grafik, ada wacana, ada berita, dan itu semuanya teks panjang. Nah, karena ini teks panjang gitu ya, jadi kita tuh harus bisa membaca cepat yang pertama, terus kita bisa mengambil beberapa poin penting di dalam berita. Ini contohnya teman-teman. Pengguna internet 6 negara ASEAN meningkat 100 juta dalam 3 tahun terakhir. Kalau gini kita langsung lihat grafiknya, mana sih yang eh di-highlight banget gitu ya, atau mana sih yang trennya itu pesat gitu, meningkat atau drastis, decrease gitu ya, atau menurun. Kita lihat di sini itu kan dari 360 ke 400, 440, 460. Otomatis yang cukup stabil gitu ya. Terus stabil peningkatannya 40, 40 terus tiba-tiba set cuma 20. Nah, kita cari informasi penting itu dulu gitu ya. Kayak kita jawab soal IELTS gitu kan, kita harus cari informasi-informasi yang paling jelas terlihat. Apakah penurunannya, peningkatannya, atau lain sebagainya. Nah, pada kawasan, nah ini kita nanti dikasih teks panjang kayak gini teman-teman. Tapi kan nggak mungkin ya kalau kita tuh harus baca dulu. Nah, kita harus baca soalnya dulu. Berdasarkan data grafik di atas, jika tren peningkatan jumlah pengguna internet terus berlanjut dengan rata-rata peningkatan yang sama seperti di tahun 2019 hingga 2022, maka prediksikan jumlah pengguna internet di ASEAN pada tahun 2023. Nah, otomatis kita harus mencari tahu nih teman-teman rata-rata 360 ke 400 itu 40 naiknya. Ini 40 juga. Ini naik 20. Nah, rata-rata gimana teman-teman? Berarti kan kalau rata-rata tuh kan gini aja ya, nggak usah ribet ya. 80, 100 ya, 100 per 30. Berarti sekitar, tar dulu, 80 tambah 20, 100. Oh, bukan dibagi 30, dibagi 3 ya, karena kita kan menghitung rata-rata. Jadi 100 dibagi dengan 3 ya. Bener nggak teman-teman? Jadi 100 dibagi 3 itu sama dengan 33, sekian gitu ya. Nah, otomatis kita kayak memprediksikan gitu ya. Setelah 460 nih, berarti otomatis dia bakal nambah 33,3 gitu ya. Otomatis kita tambah dengan 460. Jadi sekitar 493, sekian sekian sekian. Nah, namanya prediksi itu kan nggak mungkin kita kayak jawab sama banget dengan teks gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa jawab yang 490 juta. Jadi 490-an gitu ya. Nah, ini tadi kan kita diminta untuk berpikir strategic thinking. Jadi
berpikir untuk masa depan, kayak strategic vision gitu ya. Ke depannya tuh dengan melihat tren ini ke depannya kemungkinan kira-kira apa? Tujuannya apa? Tujuannya kalau kita bisa membaca sebuah tren, kita bisa mengantisipasi tindakan yang relevan ya. Atau tindakan yang sesuai dan kita bisa mencegah terjadinya kemungkinan atau akibat yang tidak diinginkan. Kita punya problem solving, penyelesaian masalah di awal. Oke. Kemudian selanjutnya, pernyataan yang kurang tepat berdasarkan teks di atas adalah A. Jumlah pengguna internet di 6 negara kawasan Asia Tenggara bertambah sekitar 100 juta dalam 3 tahun terakhir menjadi 460 juta pengguna pada tahun 2022. Hmm. Kalian bisa baca dulu opsinya, terus kita cari jawabannya di teks. Keenam, negara yang termasuk ASEAN adalah Indonesia, Thailand, Malaysia. Pada tahun 2020, pengguna internet itu meningkat 40 juta atau 11%, mencapai 400 juta. Pada tahun 2001, 5%. Kita lihat, pada tahun 2020 meningkatnya berapa guys? Pada tahun 2020, itu pengguna internet kembali meningkat 10% di tahun 2021, kalau 25% di tahun 2022. Jadi di tahun 2022 itu, oh enggak ya, Melnya cuma nanya 2020 sama 2021. Oke, 2020 itu naiknya 2020 40 juta, 11% ya. 2020 itu 11%. Benar berarti ya. 2021 itu 10% teman-teman ya. 10%. Jadi jawabannya D ya. Karena 10% bukan 5%. Nah, nanti teksnya jauh lebih panjang lagi teman-teman. Cuma karena ini PowerPoint, jadi kalau teksnya terlalu panjang nanti susah gitu ya. Oke, tapi kurang lebih yang penting teman-teman punya gambaran di awal. Oh, gimana sih tesnya? Terus gimana cara jawabnya? Gimana kisi-kisinya? Kemudian ada dimensi psikologi. Nah, dimensi psikologi ini yang dinilai adalah integritas, nah, kayak kejujuran, no corruption dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi juga kayak TKP gitu ya, karena saya juga udah sering ngajar TKP gitu ya. Insya Allah nanti beberapa konten kita coba bikin soal dimensi psikologi. Tapi kebanyakan nggak melulu nanya soal soal yang isinya tentang dosen teman-teman, tapi dengan kehidupan sosial kita itu juga sering muncul. Keunggulan personal, keunggulan sebagai pembelajar, penggerak perubahan, sama kompetensi sosial. Karena kan kita ada pengabdian kepada masyarakat tuh. Nah, salah satunya adalah ada kisi-kisi kompetensi sosial. Yuk kita coba jawab soal nomor 1. Pada lingkungan tempat Anda bekerja, terdapat penumpukan sampah setiap hari. Anda diminta oleh pengurus kampung untuk membantu dan menciptakan inovasi dalam pengelolaan sampah. Maka Anda akan, nah nih teman-teman, ini kan salah satunya adalah keunggulan sebagai pembelajar sama penggerak perubahan. Ini masuk ke kisi-kisi ini. Membuat program pemilahan sampah di sumbernya dengan memberikan edukasi kepada warga tentang pentingnya pemisahan sampah organik dan non-organik, serta menyediakan wadah pemilahan di setiap rumah. Ingat teman-teman, di sini itu yang dimasalahkan kan menumpang sampah. Ini bagus juga. Kita keep dulu. Menyusun proposal kerjasama dengan pihak ketiga seperti perusahaan daur ulang atau bank sampah untuk mengelola sampah di kampung, sehingga dapat menghasilkan produk yang bernilai ekonomis. Bagus juga mengorganisir kegiatan gotong royong mingguan yang melibatkan seluruh warga kampung untuk membersihkan lingkungan secara bersama-sama dan memberikan penghargaan kepada RT yang berhasil menjaga kebersihan terbaik. Nah, kalau yang ini itu biasa gitu ya tindakannya dan tidak mencerminkan sebuah dosen yang punya kompetensi tertentu gitu ya. Jadi enggak ya teman-teman. Membentuk kelompok warga peduli lingkungan yang bertugas memantau dan melaporkan kondisi. Nah, ini masalahnya udah penumpukan sampah, teman-teman. Enggak ya.
Mengajukan pembangunan fasilitas pengolahan sampah skala kecil di kampung dengan memanfaatkan teknologi sederhana seperti komposer dan biogas, serta melibatkan warga dalam operasionalnya. Gimana teman-teman? A, B, atau E? Nah, kalau menurut saya pribadi jawabannya adalah E. Kenapa? Ini kita sebagai penggerak perubahan, kita melibatkan warga. Selain itu, kita juga mempunyai kompetensi tertentu nih, kita mencoba untuk mengajukan pembangunan fasilitas yang berkaitan dengan pengelolaan sampah supaya sampah itu nggak numpuk. Kalau yang A, program pemilahan, ini bagus juga tapi nggak, based on teknologi gitu ya. Jadi yang E itu punya inovasi. Jadi ini jawabannya 5, kemudian ini 4, ini 3, ini 2, ini 1. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau psikologi ini ada urutannya dengan 5, 4, 3, 2, 1. Next. Dokter Arya dan Dokter Jauhari adalah dua dosen yang telah bekerja sama dalam penelitian serumpun beberapa bulan. Mereka sepakat untuk membagi tugas, di mana Dokter Arya bertanggung jawab terhadap analisis, sementara Dokter Jauhari akan menulis draft laporan penelitian setelah penelitian selesai. Dokter Jauhari tanpa sepengetahuan Dokter Arya mengirimkan hasil penelitian tersebut ke sebuah jurnal ilmiah dan mengklaim dirinya sebagai penulis utama tanpa mencantumkan nama Dokter Arya. Dokter Arya merasa kecewa dan dirugikan karena hasil kerja kerasnya tidak diakui. Apa langkah terbaik yang sebaiknya dilakukan oleh Dokter Arya dalam menghadapi situasi ini? A. Dokter Arya segera mengadukan masalah ini kepada dekan fakultas tanpa berbicara kepada Dokter Johari terlebih dahulu. Jangan ya teman-teman, namanya juga rekan kerja, jejaring kerja, punya tadi kita kembali lagi punya keunggulan personal dan juga punya integritas. B. Dokter Arya membiarkan masalah ini terjadi dan tidak melakukan apa-apa karena tidak ingin merusak hubungan kerjanya dengan Dokter Jauhari. Tidak melakukan apa-apa justru akan berdampak negatif. Dokter Arya menghubungi editor jurnal untuk memberikan klarifikasi mengenai kontribusinya dalam penelitian tersebut dan meminta revisi nama penulis. Mmm, ini sebaiknya kalau kita bahas soal soal ini berarti harus didiskusikan dulu ya antara Dokter Arya dan Dokter Johari, mendiskusikan situasi ini mencari solusi, misalnya menambahkan di metadata untuk add author gitu ya. Lalu yang E, Dokter Arya mempublikasikan penelitian yang sama di jurnal lain. Nah, ini untuk justru menimbulkan masalah baru. Jadi poin 5-nya ada di sini, kemudian 4-nya, menghubungi editor jurnal, terus bisa menghubungi dekan, kemudian membiarkan masalah membiarkan masalah ini sama-sama mempublikasikan. Mungkin, mempublikasikan dengan sudut pandang yang beda gitu ya, atau, skop penelitian yang beda gitu. Nah ini ya, 5, 4, 3, 2, 1 untuk dimensi psikologinya. Oke, kemudian nanti teman-teman ada wawancara dan micro teaching. Nanti kita buat part yang beda lagi nih. Wawancara itu dilakukan dengan menggunakan Zoom. Teman-teman bisa lakukan 15 sampai 20 menit dan biasanya 10 menit itu akan persiapan dulu gitu ya. Jadi biasanya hadir 30 menit kita di, ruang tunggu Zoom gitu ya. Kemudian wawancara akan ditanyakan seputar pengalaman pribadi, pengalaman publikasi, pengalaman organisasi, dan, penguatan kerjasama tim. Nah, wawancara dilakukan dengan menanyakan komitmen dari peserta juga. Jadi lebih fleksibel walaupun ada template-nya dari Kemendikbud, tapi biasanya si pewawancara tuh menanyakan sesuatu yang kadang fleksibel banget gitu ya, karena kan dia akan merekrut orang yang untuk join in our faculty gitu ya, jadi harus bener-bener yang sesuai. Micro teaching-nya dilakukan secara daring, itu peserta diberikan waktu kurang lebih 15 menit, kalian harus menyiapkan bahan ajar, RPS, dan juga kalian harus memilih materi yang sesuai dengan minat dan paling dikuasai. Oke teman-teman, ini untuk materi kita di pengantar di awal, soal gimana SKB CPNS 2024. Nah nanti saya bakal punya buku nih teman-teman ya, kalian kira-kira minat nggak kalau misalkan, berisi ringkasan materi, latihan soal gitu ya, yang dibuat oleh saya dan juga nanti
Kita akan buat part-part berikutnya soal micro teaching, wawancara dan juga tes-tes, subtes di dalam SKB CAT. Jangan lupa subscribe dan terima kasih banyak buat semuanya yang udah nonton. Salam sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.